Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini kita bisa belajar bareng di Masjid Asy-Syafi'i, Kecamatan Manggar ya, Kota Balikpapan. Dan insyaallah tema yang akan kita angkat adalah harta haram di sekitar kita. Biasanya kalau membahas masalah muamalah, itu peserta kajian datang bawa masalah ya. Maka barangkali nanti pengantarnya tidak banyak, lalu mungkin Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Taib. Berbicara tentang masalah harta haram, keberadaan harta haram dalam hidup ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia isinya adalah ujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi uqubatan, dalam rangka untuk menjalani hukuman. Oleh karena itu, kenapa ada harta haram? Kenapa Allah ciptakan harta haram kalau itu Allah haramkan? Jawabannya, Anda tidak sedang di surga. Anda saat ini berada di dunia. Dan dunia itu tidak semuanya diizinkan sebagaimana yang ada di surga. Sebagian anak-anak yang mereka terlalu menggunakan akal pikirannya dalam membahas masalah agama mempertanyakan, kenapa ada babi yang itu diharamkan? Lalu kalau diharamkan, kenapa Allah ciptakan? Maka jawabannya, kamu ini tinggal di mana? Tinggal di dunia atau tinggal di surga? Kalau kamu tinggal di dunia, maka kamu harus mengakui bahwa hidup di dunia ini tidak semuanya serba boleh. Kalau mau serba boleh, semuanya diizinkan, itu hanya ada di mana? Di surga. Sehingga karena hidup di dunia ini adalah hidup yang isinya ujian, maka di sana ada bagian yang halal, ada bagian yang haram. Sebab hamba sedang diuji oleh Allah, siapa di antara mereka yang mau taat kepada aturan Allah, dan sebaliknya siapa di antara mereka yang gagal dalam menghadapi aturan Allah. Selanjutnya jamaah, sebelum kita membahas tentang masalah harta haram di sekitar kita, terlebih dahulu kita akan berikan 3 pengantar berkaitan dengan harta haram. Pengantar yang pertama, bahwa harta haram itu lebih sedikit dibandingkan yang halal. Antara yang halal dengan yang haram banyak mana? Yang halal lebih banyak. Kenapa yang halal lebih banyak? Sebab hukum asal harta di sekitar kita, hukum asal muamalah, hukum asal materi di sekitar kita itu halal. Berdasarkan kaidah al-aslu fil umuri dunya al-hill wal ibaha illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Hukum asal dalam urusan dunia adalah halal dan mubah kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu haram. Sehingga ketika kita berbicara hukum asal, berarti dia lebih dominan atau lebih sedikit? Lebih dominan. Sementara yang haram itu sifatnya dikecualikan. Kecuali yang dilarang, kecuali yang haram. Dan sesuatu yang dikecualikan secara umum lebih sedikit. Sehingga Anda bisa lihat sebuah kalimat misalnya. Terdaftar dalam kajian ini ada 100 orang. Pakai pendaftaran. Lalu kita membuat kalimat.
seluruh siswa hadir kecuali 95. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Yang dikecualikan lebih banyak. Sehingga kalau kalimat yang dikecualikan lebih banyak, maka ini kalimat yang salah. Jika kalimatnya kecuali 95, berarti yang hadir lebih dari 95. Maka jika Allah mengatakan, atau jika kaidah mengatakan bahwa hukum asal muamalah, hukum asal materi dan harta adalah mubah, adalah halal, kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang banyak atau sedikit? Sedikit. Baik. Kalau ada orang yang berkomentar, setelah saya ngaji sunnah, setelah saya belajar Islam, rasanya kok banyak yang nggak boleh, Pak ya. Kalau nggak riba, gharar, haram, suruh resign. Sehingga ketika kita belajar agama Islam nih, kelihatannya kok banyak yang isinya nggak boleh, haram, ini riba, ini gharar, resign kamu sekarang. Apakah ini tidak menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang demikian membatasi manusia ketika bergerak? Maka kita perlu sampaikan, kalau sampai ada orang yang berkomentar setelah saya belajar Islam, rasanya kok banyak yang dilarang, rasanya banyak yang diharamkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saking banyaknya transaksi haram yang dia lakukan, sehingga dia punya pengalaman hidup isinya cuma haram. Haram 1, haram 2, haram 3, dia jalani semua. Semua diminum, semua dimakan. Dalam posisi seperti itu, sehingga aktivitas yang dia lakukan isinya haram. Maka saat dia kenal dakwah, dia kenal sunnah, dia berbenturan dengan aneka-aneka yang aturan yang bertabrakan dengan aktivitasnya. Maka wajar saja kalau dia komentar, kok semuanya haram Pak ya? Lah kamu dari dulu tenggelam dalam sesuatu yang haram. Berpindah dari satu yang haram ke yang haram yang lainnya. Alhamdulillah, Allah kasih kau hidayah sebelum mati, sehingga Allah perkenalkan kau dengan aturan-aturan yang dulu tidak pernah kau pelajari. Allah perkenalkan kau dengan komunitas yang mungkin dulu tidak pernah kau alami, sehingga dengan itu saat ini kau menyadari ada beberapa yang dilarang yang seharusnya kau tinggalkan. Alhamdulillah. Baik. Dan banyak orang yang berkomentar demikian. Atau kemungkinan yang kedua adalah, kenapa orang itu selalu berkomentar, sejak saya kenal Islam jadi banyak yang dilarang? Karena dia suudzon sama syariat. Padahal yang dibolehkan dengan yang dilarang banyak yang dibolehkan, tapi karena suudzonnya kepada syariat, sampai dia punya komentar seolah-olah Islam itu terlalu banyak membatasi geraknya. Dan ini lebih parah dibandingkan yang pertama, karena salah satu di antara bentuk suudzon yang paling parah adalah suudzon kepada Allah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan terhadap Allah yang enggak benar, yang disebut oleh Allah dengan dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah, persangkaan jahiliyah beragam. Dan salah satu di antara bentuknya adalah dia punya persangkaan yang buruk tentang Allah berkaitan dengan aturan yang Allah berikan. Sehingga dia menganggap semuanya serba enggak boleh, padahal yang Allah izinkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Tapi karena suudzon dia sama Allah, maka sampai dia berani mengatakan seolah-olah semuanya serba dilarang. Mungkin kalau di pelosok suasana seperti ini enggak begitu kelihatan, Pak. Kalau kita berada di kota, Pak, di Jakarta atau di beberapa kota metropolitan yang lainnya, di Surabaya, di Medan dan yang lainnya, ketika kita bicara masalah halal haram, banyak sekali orang yang bertabrakan. Sampai akhirnya muncul komentar-komentar itu. Ada beberapa buku saya yang dikomentari miring sama orang. Ada yang ditakuti, ada yang dikomentari ya. Kalau yang ditakuti contohnya buku fikih ASN dan karyawan. Kemudian juga buku tentang ada apa dengan riba. Kalau yang dikomentari buku halal haram bisnis online. Ada salah satu ikhwah
yang dia beli buku itu, lalu dia fotonya di-share di grup WA. Komentar sebagian temannya, kamu jadi orang kok ribet banget sih. Udahlah jalani saja seperti sebelumnya. Jangan mendekati kepada aturan seperti ini, karena mungkin kita akan banyak berbenturan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal orangnya belum baca isi bukunya, tapi sudah membuat kesimpulan dengan membaca judulnya. Sebab banyak manusia ketakutan ketika dia belajar masalah halal haram, khawatir nanti apa yang dia pelajari berbenturan dengan aktivitas dia sehari-hari. Akhirnya yang dia lakukan, kamu jangan ngaji kayak gitu. Nanti kalau ngaji kayak gitu, kamu belajar seperti itu, akan banyak di antara aktivitas muamalah kamu yang tidak boleh. Sehingga jadinya gimana? Aslinya orang ini sudah tahu atau belum? Aslinya sudah tahu belum? Sudah tahu tapi nggak mau tahu. Dia tahu di kajian itu Pak bahas riba, tapi utang riba saya masih banyak ya Pak, saya takut untuk mendekat ke sana. Berarti sebenarnya dia tahu nggak riba itu haram? Tahu. Makanya dia nggak mau mendengarkan kajian itu. Dia ketakutan untuk mendengarkannya. Allah kasih gambaran orang yang takut dengerin Quran. Dulu beberapa sahabat itu kan dilarang untuk membaca Quran dengan keras pada waktu mereka di Mekah. Karena mereka tahu Quran ini punya pengaruh luar biasa ketika dibacakan. Abu Bakar kalau sholat di luar, qiyamul lail, sampai ada sebagian orang yang ngintip-ngintip untuk mendengarkan. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau sholat di Ka'bah. Sampai sebagian orang musyrikin, mereka itu bersembunyi karena khawatir kelihatan temannya. Mereka bersembunyi untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya isi yang beliau sampaikan dalam bacaan itu. Bukan menikmati lagunya ya, tapi menikmati apa Pak? Nasihatnya, menikmati pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Orang Arab yang paham itu, mereka mendengarkan tapi sembunyi. Kenapa sembunyi? Takut kelihatan temannya. Kalau kelihatan teman, kok kamu dengerin Muhammad? Wow, berarti kamu sudah jadi sobiah ini. Sudah berubah agama. Akhirnya nanti jadi masalah di masyarakat. Sehingga sebagian di antara mereka ketakutan untuk mendengar itu. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka itu seperti keledai liar. Maksudnya keledai liar, zebra. Farrat min qaswarah, yang lari dari singa. Gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala, orang yang takut mendengarkan tausiah itu seperti keledai yang takut dari singa. Sehingga lihat dari jauh, peleper-peleper Melayu. Dia sudah menghindar, dia sudah lari duluan. Karena dia nggak ingin mendengarkan suara Al-Quran. Dia nggak ingin mendengarkan nasihat. Gambaran lain yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nasihat dan tausiah yang kadang isinya membuat sebagian orang itu nggak kuat untuk mendengarnya. Au kasayyibim minas sama' fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Atau seperti hujan deras yang turun dari langit. Fihi zulumat wa ra'd. Di situ ada suasana gelap. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan ada kilat. Maksudnya gimana Pak? Kenapa di situ disebut ada zulumat? Perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita perlu memahami ya, berkaitan dengan masalah perumpamaan, kata Allah, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami perumpamaan dalam Al-Quran kecuali orang yang berilmu. Makanya Ka'ab bin Murrah ketika membaca Al-Quran lalu membaca perumpamaan, kok dia nggak paham, sedih beliau. Karena hanya orang yang berilmu yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang paham tentang perumpamaan. Allah menurunkan air hujan yang deras dari langit.
Au kasayyibi minas sama, atau seperti hujan yang deras dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ada suasana gelap. Suasana gelap itu apa, Pak? Kadang ada pembahasan yang tidak disukai orang, sehingga dia nggak seneng. Kajian itu pilih-pilih. Yang kayak gini saya suka nih. Saya demen. Lembut, adem, ayem, bikin merem. Masya Allah. Ini nih, kajian ini kayak saya suka nih. Orangnya santun. Yang kayak gini saya nggak suka. Padahal sama-sama ilmu yang disampaikan. Kalau dia sedang belajar masalah, misalnya fikih sholat, mau dengerin. Tapi kalau sudah menyinggung masalah halal haram, fihi dhulumat, seperti ada suasana gelap, nggak suka dia. Wara'dun wa barq, seperti ada petir. Sehingga suara tentang peringatan itu ibarat petir, sampai kemudian dia nyumbal telinganya. Dia sumbat telinganya, jangan sampai dengar yang kayak gini. Hadharul maut, karena dia takut mati. Takut mati artinya apa? Dia takut kehilangan dunianya. Sampai kadang ustadznya dibisiki, Pak Ustadz, tolong jangan singgung masalah riba, Pak Ustadz. Kenapa? Orang di sini belum siap. Masya Allah. Loh, saya justru mau nyinggung itu ya. Nah, terus gimana nanti? Masya Allah. Ya, wallahu alam, kita lihat efeknya. Sehingga kadang ada orang yang sengaja menghindari karena dia nggak kuat mendengarkan tausiah seperti itu. Maka kita perlu sadar bahwa syariat ini utuh, telah Allah sempurnakan, ambillah yang Allah sediakan dan jangan pilih-pilih, karena karakter milih-milih itu karakternya Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi yang lain. Baik, ini pengantar yang pertama. Bahwa sesuatu yang haram itu lebih sedikit. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala ketika mengharamkan sesuatu umumnya digantikan dengan yang halal. Sebagai contoh, Allah haramkan daging babi. Daging yang halal banyak nggak, Pak? Banyak, Pak. Seisi laut itu halal semua, Pak. Karena kata Nabi SAW, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bisa dipakai untuk bersuci, dan halal seluruh isinya. Bangkainya bahkan halal. Maka orang yang hidup di laut, sebenarnya pilihan dia untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal melimpah dan banyak. Sehingga kalau ada orang yang berpikir, ini kok nggak boleh, ini nggak boleh. Misalnya ya, makan babi nggak boleh, makan ular nggak boleh, makan apa lagi yang nggak boleh. Kenapa ini serba nggak boleh? Yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang Allah haramkan. Minuman khamr haram, yang halal banyak nggak? Anda punya berapa jenis minuman yang halal? Es degan, terus apa lagi? Es teh, kopi, dan aneka warna-warni minuman. Betapa banyaknya pilihan yang halal, tapi kenapa orang justru mempermasalahkan yang diharamkan? Yang haram itu sedikit. Termasuk juga misalnya riba haram, Allah gantikan dengan yang halal. Contohnya jual beli. Makanya Allah kontraskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Contoh yang lain, masih banyak, Pak. Judi haram. Apa kira-kira yang mirip dengan judi tapi halal? Apa yang mirip dengan judi tapi halal? Apa? Hah? Arisan. Arisan judi ya? Mirip dengan judi. Masya Allah. Gimana? Capit boneka. Itu halal atau haram? Jadi misalnya arisan ya, anggaplah arisan. Orang pasok uang tertentu, kemudian nanti diundi siapa yang dapat, maka yang pertama dapat dia yang dapat. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang dapat arisan pertama. Baik.
Atau mungkin investasi. Orang naruh uang untuk judi, dia naruh tinggal pergi. Nanti akan diundi. Ini judi ya. Tapi kalau investasi orang naruh uang tinggal pergi. Sedang diupayakan oleh orang untuk jadi unit usaha. Nanti kalau untung dapat bagi hasil. Mirip seperti judi, tapi yang ini halal. Maka subhanallah, jika orang melihat aneka yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ternyata diberi oleh Allah alternatif yang halal. Maka sebenarnya orang tidak punya alasan untuk mengatakan yang haram itu banyak dan yang haram itu menyusahkan, karena ternyata pilihan yang halal masih banyak. Yang ketiga, mukaddimah yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala mengharamkan beberapa praktek muamalah, Allah haramkan beberapa makanan, beberapa minuman. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Karena Allah tidak punya kepentingan dengan aturan yang Allah berikan. Saya mau tanya, ketika Allah menetapkan aturan A, Allah menetapkan aturan B, apakah Allah punya kepentingan jamaah? Apakah Allah punya kepentingan? Sepeser pun tidak. Kalau anggota dewan menetapkan aturan, mungkin nggak ada kepentingannya? Sangat mungkin. Manusia bikin aturan, mungkin ada kepentingan? Mungkin. Tapi kalau Allah bikin aturan, apakah Allah ada kepentingan? Allah nggak butuh kita. Allah buat aturan, lalu diberikan kepada umat manusia. Kamu mau taat, mau maksiat, apakah menambah dan mengurangi kerajaan Allah? Sepeser pun tidak. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya punya hati yang paling bertakwa di antara kalian. Anggaplah semua kita hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sehingga Bapak Ibu taat tidak membuat Allah makin kaya. Kita taat tidak membuat kerajaan Allah makin besar, makin menyebar. Enggak ada istilah manusia ini telah berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Allah. Enggak ada istilah kayak gitu. Karena semuanya di bawah kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau orang maksiat, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kalian menjadi makhluk yang hatinya paling jelek di antara kalian. Kira-kira siapa manusia yang paling jelek? Siapa? Abu Lahab, Fir'aun. Anggaplah misalnya seluruh manusia hatinya kayak Fir'aun. Gak tahu siapa yang menyembah, siapa yang minta disembah. Nanti berantem terus itu. Andaikan semua manusia hatinya seperti Fir'aun, apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga jangan kita punya anggapan, Ya Allah, aku mau melawanmu. Seluruh yang haram akan aku lakukan, semua yang halal aku tinggalkan. Sehingga hidup dia isinya cuma haram semuanya. Sekarang kau murka ya Allah, inilah caraku melawanmu. Sepeser pun apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak. Sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah. Lalu kenapa Allah bikin aturan kayak gitu? Yang menurut sebagian manusia repot, menurut sebagian manusia menyusahkan. Sebab Allah ingin memberikan kebaikan bagi hamba. Itu semuanya untuk kemaslahatan hamba. Namun karena hamba ini bodoh, sehingga dia enggak sadar kalau dia sedang diberi rahmat oleh Allah dengan aturan. Dan hamba ini zalim, sehingga dia sering melanggar. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran,
wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Aturan syariat ini diemban oleh manusia dan manusia itu zalum, jahul, sangat dolim dan sangat bodoh. Ibarat begini ya, ada anak kecil dididik oleh orang tuanya. Pendidikan itu kan cuma dua Pak isinya Pak, perintah dan larangan. Perintah diiringi motivasi, larangan diiringi ancaman. Sehingga kalau bentuknya perintah, maka orang tua ngasih motivasi. Kamu harus seperti ini, kalau enggak nanti kamu seperti ini. Kamu enggak boleh kayak gini, nanti kamu lakukan, kamu jadi kayak gini. Isinya kan cuma itu. Kadang digas, kadang direm. Itulah pendidikan. Seorang anak mainan pisau misalnya. Sebagai orang tua yang sayang sama anak, kamu jangan mainan pisau. Inilah pedang bapak. Ada anak mainan mercon. Jangan mercon kayak gini. Inilah gas melon. Jadi kalau jeblok sekalian ya. Kalau meledak sekalian. Apakah itu orang tua yang sayang sama anak? Tidak. Sehingga orang tua karena dia sayang sama anak, ini dilarang, ini tidak boleh, ini kamu tinggalkan. Kenapa? Karena dia pingin anaknya selamat, nggak boleh ini. Tapi anak karena nggak ngerti, apa komentarnya kira-kira? Dia emosi sama bapaknya, emosi sama ibunya, dia marah dan seterusnya. Karena anaknya nggak ngerti. Ketika anaknya ngerti, dia tahu ini nggak boleh, dia tinggalkan. Ini dilarang oleh orang tua. Seperti itulah gambaran hamba di hadapan Rabb-nya. Kita ini bodoh dan dolim, sehingga sering melakukan pelanggaran, tapi saat dilarang kita emosi. Mau dibuktiin Pak? Datangin itu mereka yang sedang tenggelam dalam maksiat. Lalu dakwai, wahai manusia, tinggalkan minuman keras ini. Kira-kira gimana? Botol terbang. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengenal 3 mukaddimah ini berkaitan dengan harta haram, manfaat kita mengenal ini adalah membangun husnudzon kepada Allah. Agar kita sadar bahwasanya aturan ini tujuannya untuk kebaikan kita, dan kalaupun ada yang haram digantikan oleh Allah dengan yang halal, dan jumlah yang haram lebih sedikit dibandingkan yang halal. Maka jangan sampai kemudian muncul suudzon dalam diri kita, muncul misalnya benci sama aturan Islam, bahkan sampai memberikan komentar miring dengan aturan Islam. Kamu harus sadar diri. Kalaupun kau tidak bisa melaksanakannya, jangan ngasih komentar miring. Karena ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kau sampaikan di akhirat. Tayyib. Selanjutnya, dari semua kegiatan yang haram itu, atau dari semua yang haram itu, secara umum bisa kita bagi jadi 2. Ada haram dzatnya, ada haram karena cara mendapatkannya. Insya Allah kita sudah sering mendengarkan ini. Saya akan memberikan rincian lagi. Sesuatu yang haram dzatnya ada 4. Sesuatu yang haram dzatnya ada 4. 1, ada benda yang dia sama sekali tidak punya manfaat yang mubah. Sama sekali tidak punya manfaat yang mubah. Sehingga mau dipakai apapun tetap haram. Maka benda seperti ini solusinya cuma 1. Buang. Dan tidak boleh disimpan. Contohnya apa Pak? Khamr. Apa manfaat halal khamr? Untuk menyiram bunga? Atau ngasih pupuk tanaman? Atau apa kira-kira? Atau memberi minum buaya? Apa manfaat halalnya khamr? Enggak ada. Maka ketika khamr itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, beliau perintahkan kepada para sahabat, ahriku, buang itu khamr. Sehingga ketika itu Madinah banjir dengan khamr. Maksudnya banjir khamr, becek bukan banjir ya. Becek dengan khamr, jalanan penuh dengan khamr-khamr yang dibuang.
gentong-gentong khamr semuanya ditumpahkan. Itu dulu ketika khamr diharamkan. Kenapa? Karena ketika dia tidak punya manfaat yang mubah sama sekali, maka solusinya hanya satu, yaitu dihilangkan. Contoh yang lain, patung. Apa manfaat halal patung? Apa manfaat halal patung? Patung itu diapakan biar manfaat? Dipajang? Dipajang? Taruh dalam rumah? Rumah kita jadi tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Sehingga kalau ada orang, Ustadz, saya mau wakaf patung di pondok. Ditaruh mana Ustadz? Imam Syafi'i masih menerima Ustadz? Wakaf patung? Karena dia tidak punya manfaat mubah, mau diapain? Sehingga benda seperti ini, cara penyelesaiannya gimana? Dimusnahkan, dihancurkan, dibuang karena tidak punya manfaat yang mubah. Maka barangkali ini jadi koreksi ya. Dalam aktivitas kita, ada sebagian orang itu yang punya hobi ngoleksi sesuatu yang haram. Contohnya patung. Dan contoh yang lain adalah ngoleksi sesuatu yang membuat orang jadi suudzon. Misalnya botol minuman keras. Dipajang di ruang tamu, jejer-jejer. Orang tahu itu minuman keras. Botol minuman keras orang tahu. Loh, kok kamu punya botol kayak gini banyak dari mana? Oh ini dari Rusia. Yang ini dari Amerika. Yang ini dari mana? Negara kafir disebutkan semua itu. Sehingga dia koleksi itu sebagai kebanggaan. Saya bangga punya seperti ini. Subhanallah. Dia bangga disebut orang fasik. Tapi Pak itu botolnya lucu. Pecahkan nanti kan hilang lucunya. Boleh nggak seperti ini dipajang? Nggak boleh. Kau akan digelari sebagai orang fasik kalau mempertahankan seperti itu. Terus diapain Pak? Buang. Tapi sayang ya Pak, itu lucu. Pecahkan nanti kan hilang lucunya itu. Sehingga yang kayak gini nggak boleh disimpan. Orang akan menyangka kita sebagai pemabuk, menyangka kita sebagai orang fasik, maka nuansa seperti itu harusnya kita hilangkan. Taib. Yang kedua sekarang, harta haram karena zatnya. Yang kedua adalah harta yang boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Boleh dimanfaatin tapi tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya? Sebutkan contohnya. Ya? Contohnya kucing. Kucing boleh nggak dimanfaatkan? Boleh nggak dimanfaatkan? Saya tanya, merawat kucing boleh nggak? Boleh. Jual beli kucing? Dalam mazhab Hambali nggak boleh. Udah? Contoh yang lain. Orang punya anjing pemburu, boleh nggak? Boleh. Anjing yang boleh untuk dirawat, anjing pemburu, anjing penjaga. Tapi jual beli anjing, kata Nabi SAW, khabith. Jual beli anjing itu harta haram. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Contoh yang lain, hasil kurban. Sahibul kurban tidak boleh menjual hasil korbannya. Tapi dia makan boleh nggak? Memanfaatkan boleh? Boleh. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ada benda yang tidak boleh dimakan, boleh dijual, dan boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Tidak boleh dimakan, boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya apa Pak? Apa? Obat nyamuk. Terus apa lagi? Alkohol cuci luka. Banyak sekali Pak. Pertalite, Pertamax, solar, mikrofon. Ini boleh dimakan nggak? Meja, kursi. Di toko besi itu banyak ada paku, palu, kerikil. Baik, itu boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, tapi tidak boleh dikonsumsi.
Nah, kiasnya dengan ini adalah racun. Jual beli racun tikus itu boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan dipakai ngeracuni manusia. Nah, yang keempat, ada benda yang dia punya potensi ganda. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Maka benda seperti ini bisa dipakai untuk ketaatan, bisa dipakai untuk maksiat. Benda seperti ini tidak boleh diberikan kepada orang yang mau menggunakannya untuk maksiat. Tapi kalau untuk taat boleh. Nah, ini menjawab pertanyaan banyak orang, Pak Ustadz. Kalau saya jualan baju daster wanita itu boleh nggak? Yang terbuka lengannya, kemudian panjangnya hanya sampai di betis, tidak menutupi kaki. Boleh nggak seperti ini? Ya, jawabannya tergantung konsumennya. Kalau yang beli adalah orang-orang yang suka keluar rumah dengan menggunakan seperti itu, dia suka membuka aurat, Anda tidak boleh layani. Dan sebaliknya. Kalau yang beli ketika keluar rumah selalu tertutup dengan rapi, sehingga tidak ada aurat yang terbuka, Anda jual ke dia, tidak masalah. Sehingga yang kayak gini tergantung konsumennya. Hal yang sama juga semua turunan berkaitan dengan itu. Karena itu untuk semua benda yang punya potensi ganda boleh dijual kepada orang yang tidak akan menggunakannya untuk maksiat. Jualan pisau untuk menyembelih, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau yang beli, ini yang beli preman ya Pak Ustaz. Dan dia mau membelih orang misalnya, maka tidak boleh kita layani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain, innahu naha an bai'is silah waqtal fitnah. Tayyib. Selanjutnya, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya dibagi menjadi dua. Pertama, didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, tobatnya hanya satu. Diapain Pak? Kembalikan kepada pemiliknya. Sehingga pernah ngambil dari A, pernah ngambil dari B, pernah ngambil dari C. Gimana cara tobatnya? Kembalikan kepada A, B, C. Tapi Pak, itu kan pengalaman saya dulu sebelum kenal sunnah. Apakah ketika kamu sudah atau sebelum kenal sunnah kamu tahu itu haram? Iya tahu, saya ngerti kalau itu maling. Sehingga untuk harta haram karena datnya atau harta haram karena dolim, bukan syarat kewajiban dia untuk tobat harus kenal sunnah dulu. Ini kan perbuatan saya dulu Pak sebelum kenal sunnah. Iya saya tahu. Tapi kan dulu kamu ngerti kalau ini dolim. Yang namanya maling, orang kafir ngerti Pak kalau maling itu dilarang? Orang kafir ngerti. Sehingga jangankan orang muslim yang jauh dari agama, orang kafir saja yang tidak punya agama ngerti kalau maling itu haram. Maka dalam kondisi ini, bagi siapa yang dulu pernah mengambil harta haram dengan cara dolim, wajib untuk dia kembalikan. Yang kedua, harta haram yang diambil dengan cara saling ridho. Contohnya hasil riba, gharar, main yang jualan-jualan haram, misalnya jualan khamr dan seterusnya. Untuk jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia dapatkan sebelum tahu hukum. Apabila dia belum tahu hukum, maka mendapatkan harta seperti ini hukumnya halal. Misalnya, saya nggak tahu ya Pak, kalau riba itu, kalau seperti ini riba. Dia nggak tahu kalau seperti ini riba. Ketika dia tidak tahu kalau seperti ini riba, kemudian dia mengambil harta itu, maka hukumnya halal baginya. Sebagian sahabat sebelum dia tahu hukum dulu mengumpulkan riba. Lalu ketika tahu hukum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Siapa yang sudah datang peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti,
maka dia punya hak untuk memiliki hasil di masa silam sebelum tahu hukum. Tapi setelah tahu hukum, maka dia tidak boleh mengambilnya. Berdasarkan firman Allah, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar." Dan siapa yang balik lagi mengkonsumsi yang haram, maka dia mendapatkan ancaman neraka. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami ya. Harta haram ada berapa? 2. Haram datnya, haram cara mendapatkannya. Harta haram datnya ada berapa? 4. Harta haram cara mendapatkannya ada berapa? 2. Didapatkan dengan cara dolim. Yang satunya saling ridho. Yang saling ridho ada berapa? 2. Didapatkan sebelum tahu ilmunya. Yang kedua didapatkan setelah tahu ilmunya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 5 menit lagi ya. Kita harus berangkat dari sini jam berapa? 6:30. Masya Allah. Baik. Pesawatnya bisa dihentikan nggak? Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya nonton bioskop di bulan puasa? Kenapa yang dipertanyakan di bulan puasa? Apakah di bulan selain puasa jadi mubah? Kalau ada orang tanya kayak gini, Ustadz, apa hukumnya bohong ketika puasa? Bohong ketika puasa nggak boleh. Oh, berarti ketika di luar puasa boleh, Ustadz. Tayyib. Memang yang namanya maksiat ketika dilakukan pada waktu kita sedang ibadah, dosanya lebih besar. Sehingga orang berbuat maksiat di tengah dia ibadah, seperti sedang puasa maksiat, sedang haji kok maksiat, sedang ibadah umroh dia maksiat, dosanya lebih besar. Saya pernah dengar ada seorang jamaah, ibu-ibu bahkan tuh cerita pengalaman dia ketika dia berhaji itu zina dengan pembimbingnya. Subhanallah. Dan itu di kota suci Mekah, di hotel dia. Dan ini berarti dia berbuat maksiat di mana? Di tengah dia sedang beribadah. Di tempat yang mulia, di waktu yang istimewa. Maka dosanya lebih besar. Maka demikian pula ketika orang bermaksiat di bulan Ramadan, dosanya lebih besar. Oleh karena itu, nonton bioskop dan seluruh turunannya yang isinya adalah nonton tayangan yang enggak benar, jika itu dilakukan baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan, semuanya dilarang. Kalau di luar bulan Ramadan, nilai dosanya lebih besar. Bagaimana sikap kita jika sudah terlanjur utang riba karena untuk usaha? Apakah fokus untuk melunasinya atau tetap diselesaikan sampai lunas? Sama saja ya ini. Makin cepat makin bagus. Karena Anda ketika membayar cicilan itu rumusnya apa? Cicilan sama dengan pokok plus bunga. Bunga inilah riba, maka Anda ngasih riba tiap bulan. Sehingga bulan ini dia berdosa, dilaknat karena ngasih riba. Bulan depan dilaknat lagi karena ngasih riba. Sebab yang dilaknat oleh Nabi SAW tidak hanya yang makan, termasuk yang memberi makan riba. Sebagaimana kata sahabat Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qawlahum sawa. Ada 5 orang yang dilaknat karena riba, yang makan, yang memberi makan, yang nyatat, dan 2 saksinya. Dan Nabi SAW mengatakan hum sawa, semuanya sama. Wallahu alam. Maka kami sarankan yang sudah terlanjur segera diselesaikan. Mungkin bisa nyari pinjaman yang tidak ada bunganya, kemudian nanti bisa segera untuk nutupi. Baik, sudah selesai? Baru datang. Panjang. Bagaimana caranya mengembalikan barang yang kita curi? Apakah harus
bertemu terus terang kepada si A. Kalau terus terang akan putus hubungan. Nah. Baik. Tidak harus terus terang ya. Dan yang penting barang itu balik. Tidak harus terus terang. Karena Anda kalau terus terang ya bisa jadi bikin masalah baru. Sehingga yang penting adalah barang itu balik. Anda bisa kirimkan melalui kurir ke alamat yang bersangkutan. Tiba-tiba datang, pengirimnya enggak disebutkan. Atau nama Abdullah, tinggal di bumi. Nomor teleponnya enggak disebutkan. Atau nomor telepon pengirim juga, nomor telepon penerima juga bisa. Yang penting pastikan barang itu tiba di tempat penerima. Insya Allah tidak masalah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.